Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki guys. Loh, kok aku lihat ya guys ya, lama-lama kasusnya Vina ini makin redup dan nggak FYP lagi. Aku lihat di TikTok itu nggak seliweran lagi kayak dulu ya. Dulu pas setiap buka, wow Vina, Peggy, apalah itulah. Sekarang makin redup guys, gara-gara pintar nih Rudianong ya memainkan skenario nya supaya redup dulu dan menghilang gitu ya. Apalagi sekarang tujuh pidana lagi melakukan PK ya, mengajukan PK maksudnya guys. Waduh nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang, yuk kita lihat guys videonya seperti apa. Tonton sampai selesai baru kita komen-komen di bawah ya guys ya. Yuk kita lihat guys. Sudirman didor ladusing pakai peluru karet. Waduh. Wah parah nih, udah kelewatan ladusing, bener-bener udah kelewatan. Parah. Mungkin Sudirman terindikasi udah nggak mau disetir lagi sama Ladusing, dia ngelawan. Kalau nggak sesuai dengan rencana Ladusing, makanya si Sudirman diintimidasi, diintervensi dengan kekerasan ini agar rencananya tetap dilaksanakan. Jadi ya mungkin ya Sudirman kan tahu lah, yang lainnya kan udah mau mengajukan PK, terus udah banyak dukungan, kebenaran udah mulai terungkap. Mungkin ya Sudirman juga mau jadi yang benar atau apa. Tapi Ladusing kalau kayak gini, kejadian kayak gini kan bahaya buat ya Ladusing juga ya jaksa atau hakim yang dulu pernah memvonis mereka kan. Padahal si Sudirman ya udah dikasih mungkin fasilitas yang lebih daripada yang lain, dapat HP, makan enak kayak dijanjikan itu. Tapi saat ngelawan baru deh si Sudirman dapat lagi kekerasan. Mungkin yang dengan kejadian ini ya moga aja ya Pasien, Kavi, bahkan Linda ya, mereka yang mending jujur aja. Kalau enggak ya suatu saat mereka juga pasti kan digituin sama Ladusing. Ladusing kan dia ya jadikan mereka kayak anak emas, soalnya mereka butuh sama kebohongan-bohongan yang ini. Tapi kalau misalkan suatu saat udah kepepet ya mereka yang akan jadi korban. Bukan aja sih ya saksi-saksi yang bodong-bodong itu pada sadar dari sekarang. Dan juga ya Listio Sigit, kamu tuh tugasnya gak tahu tugas pisan kamu ya. Udah ya kamu setelah sama si Barkowi pemimpin orang nomor 1 di kita, tapi dia ngacak-ngacak segalanya. Listio juga nggak bisa ngapa-ngapain, paling masa aku jadi sebel semuanya kayak gini lah. Moga-moga ntar yang orang-orang yang kayak gitu tuh yang kena gempa megatrust aja tuh, semua orang kayak gitulah yang bener-bener yang diselamatin yang kayak gitu biar binasa sama megatrust lah. Sebel. Ya, yang membuat surat tertulis ditujukan kepada Kakanwil. Saya kawal Bu, nanti Bu. Saya kawal. Ya. Tapi kalau itu Bu, kalau informasi ke lapas Cirebonnya kapan katanya Bu? Kita belum ada permohonan Pak. Jadi suratnya kok kita bikin Bu, jadi sebenarnya tidak usah permohonan lagi, kita desak karena eksekusi oleh jaksa 2016 itu penempatannya kan di lapas kelas 1 Cirebon Kesambi. Nah, sehingga sepanjang tidak ada pemindahan narapidana Sudirman dari Cirebon ke Bancai atau ke lapas manapun secara tertulis, maka harusnya yang meminjam itu wajib mengembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, Bu. Nah, jadi tidak usah membuat surat permohonan lagi karena memang rumahnya atau tempatnya Sudirman di lapas kelas 1 Cirebon. Tinggal dorong aja kita Bu, kita rame bila perlu, kita demo Bu yang banyak ke sana bila perlu kan. Tapi ya nggak sepanjang dari Kakanwil yang kita kritisi agar segera mengembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon ya syukur. Baru nanti setelah di lapas kelas 1 Cirebon selanjutnya baru Bu kita melakukan langkah-langkah yang bisa dimungkinkan oleh hukum kan. Dengar Bu, pokoknya saya dukung terus Bu. Luar biasa Ibu Titin perjuangannya. Semangat Bu ya. Ya Bu, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Pelanggaran-pelanggarannya masih banyak yang dilakukan oleh Aibtu Rudi, sehingga menurut saya segera nonaktifan itu menyesatkan gitu loh. Hakim bertugas sebagai
Kapolsek Kapetakan, dan beliau melayani masyarakat. Kalau gini dia bukan penegak hukum. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia gak boleh kan? Dia bukan menegakkan hukum ini. Nah, ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum ya kacau ini. Makanya saya minta copot itu dalam rangka pembinaan gitu ya. Dibina gitu, diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan gitu. Karena ini kan banyak simpang siur katanya-katanya. Kita nih yang repotnya itu sekarang kita ini berbicara imponya katanya-katanya, tapi nggak jelas. Lu yang nggak jelas dapat info dari media, bukan dari waktu zaman debat sama Pak Susno dan yang lain-lain juga dia kan disuruh baca ya sama Pak Tony gitu ya. Suruh baca itunya, tapi nggak mau dia masuk dan lihat bulut-bulutnya, wajah-wajah yang penuh dengan inilah guys. Kalau dia mah kalau disokok gini juga pasti mau lah. Udah disokok aja orang kayak gini mah ya. Itu bunga-bunganya khas ya guys ya. Main bunga aja Pak ya. Sumnya siapa gitu loh. Carut marutnya upaya penegakan hukum kasus Vina Cirebon membuat banyak kalangan gerah dan marah. Tidak terkecuali Ugroseno. Saking geramnya, Ugroseno menyentil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang begitu cepat saat mengusut kasus Sambo, tetapi diam dan lambat dalam mengurus kasus Vina Cirebon yang carut marut. Berlarut-larutnya aparat kepolisian mengusut kasus Vina tentu saja menjadi tanda tanya besar dalam bersungguh-sungguh aparat kepolisian menuntaskan kasus tewasnya Vina Cirebon. Lalu, apa kata Ugroseno melihat berbagai permasalahan dalam kasus tewasnya Vina? Apa yang dilakukan itu kalau misalnya bertentangan dengan kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya akhirnya kejadian seperti ini cepat atau lambat pasti terungkap. Saya pernah mengapresiasi Pak Kapolri pada saat terjadinya kasus peristiwa yang dilakukan oleh Kadipropam begitu Pak Sambo ya, Jenderal Sambo ya. Sangat cepat sekali sehingga cepat terungkap. Tapi dalam hal ini kenapa lebih banyak diam ya Pak Kapolri? Harusnya yang subordinate di bawah Pak Kapolri ini kan ada Wakapolri, ada Irwasum, ada Kabar Eskrim. Segera saja membentuk satgas. Bagaimana dengan kamera? Apakah sudah diperiksa? Bagaimana dengan CCTV tadi kan? Bagaimana dengan HP? Semuanya tidak menunggu perintah. Seperti kalau tentara mau bertempur, maju sayap kiri, maju sayap kanan, beri tembakan dan sebagainya. Polisi bertindak atas nama perorangan pribadi, atas nama hukum. Ini di sini yang sekarang sepertinya lebih banyak kita meniru perilaku militer daripada perilaku kepolisian yang harusnya lebih banyak mengedepankan bertindak atas nama hukum. Yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya. Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah, yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power, ya tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani, kalau yang dinamakan ada abuse of power itu ada namanya kekuatan, ya, kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimaksud. Masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu, dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak, nanti lihat aja. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar, banyak, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang tidak. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Kenapa kasusnya Vina semakin nggak jelas dan semakin menghilang dari jejak media, dan
Kenapa Jenderal Sigit seperti diem-diem ya guys ya tentang menangani kasusnya Vina ini guys? Apakah ada sesuatu ya itu Diana, apakah sangat penting di dalam kepolisian? Waduh, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.